yang diterima oleh kaum muslimin semakin bertambah setelah kaum musyrikin tidak dapat mengembalikan mereka kepada penyembahan berhala. Bahkan sebaliknya, Islam semakin tersebar hari demi hari, dan lidah-lidah manusia mengulang-ulang kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam semakin berkembang dan semakin meluas, sedangkan kita kalah terus. Aku tidak dapat membiarkan ini terjadi, wahai sahabat-sahabatku. Agama ini harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Bukankah Siti Khadijah istri Muhammad telah meninggal dunia dan pamannya Abu Talib juga telah wafat? Saat ini tidak ada melindunginya sama sekali. Hei, bagaimana kau bisa bilang kalau kita sudah kalah? Saat ini Nabi sedang menghadapi kesulitan yang sangat besar. Penduduk Taif telah mengusirnya dengan kasar, dan pengikutnya saat ini mendapatkan tekanan yang sangat dahsyat. Ya, setelah kita mengetahui semua ini, apa masih kau bilang kalau kita kalah? Itu salah, teman. Islam semakin meluas, dan kaum muslimin bertambah jumlahnya setiap hari. Kita telah gerakkan kaum Quraisy dan bangsa Arab untuk memusuhi seperti yang kita inginkan. Dan kita yakinkan mereka bahwa Tuhan mereka adalah berhala batu-batu. Mereka memang bodoh. Mengapa kita tidak mendorong mereka untuk membunuh Muhammad? Jika berhasil, maka Mekah akan kembali ke alam kekufuran dan kegelapan hingga tidak ada yang memikirkan jalan keluarnya di seluruh alam ini. Usul yang bagus. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Harus menanamkan pikiran jahat ini di perkumpulan orang-orang bodoh yang akan mengadakan pertemuan besok. Dan aku sendiri yang akan melaksanakan tugas ini. Tidak bisa dibiarkan. Ini benar-benar gawat. Tidak ada jalan lain untuk menghentikan penyebaran agama ini, kecuali kita harus membelenggu Muhammad dan memenjarakannya sampai dia mati. Itu bukan pendapat yang bagus. Bisa saja teman-teman Muhammad datang membebaskannya. Kalau begitu diasingkan saja dan diusir dari Mekah, lalu kita bisa bernapas lega. Pendapatmu juga tidak bagus. Setiap kabilah mengirimkan seorang pemuda perkasa sebagai wakilnya, dan kita berikan masing-masing sebilah pedang yang tajam. Lalu semua secara bersama-sama membunuhnya, dan darahnya tertumpah di setiap kabilah. Maka akan tamatlah riwayat agama Islam. Pendapat yang bagus. Pendapat yang bagus. Iya. Malam itu Allah mewahyukan nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah. Lalu beliau meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di ranjangnya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya tanpa seorang pun melihatnya. Allah telah membutakan mata mereka hingga tidak ada yang melihat beliau meninggalkan kediamannya. Bahkan beliau juga meletakkan sedikit debu di kepala-kepala mereka. Bismillahirrahmanirrahim. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا
فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. Dia masih terlelap tidur. Ayo kita menyerbu masuk dan membunuhnya selagi dia tertidur. Ayo kita cari dia. Muhammad telah pergi dan Ali bin Abi Thalib menggantikan tidurnya di ranjangnya. Ayo kita cari dia. Sedikit mengambil rantingnya. Ini sudah cukup banyak. Mari kita lanjutkan bekerja. Sungguh bahagianya diriku bisa memandang wajahmu yang mulia ya Nabi Allah. Aku tidak yakin di dalam gua ada orangnya. Mungkin gua ini belum pernah disinggahi manusia dalam beberapa tahun ini. Karena ada merpati dan laba-laba membuat sarang di sini. Ayo kita cari lagi di tempat lain. Abu Bakar berkata kepada Nabi, kalau saja mereka mengintip ke bawah kaki, mereka pasti melihat kita. Benar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, ya Abu Bakar, apa pendapat Anda dengan kedua dan Allah menjadi yang ketiga? Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Demi Tuhan-Tuhan yang berada di sini, akan kuberikan 100 onta bagi yang dapat membawakan padaku Muhammad. 100 onta kau bilang? Benar, 100 onta ya suruhku. Ini kesempatan emas untuk mendapatkan kekayaan. Ya, bagus sekali. Permisi, apakah Anda mengetahui kapan Muhammad dan temannya akan berangkat pergi? Coba kau tanyakan kepada Abdullah bin Abu Bakar. Baiklah. Ada apa? Abdullah bin Uraikid telah tiba. Dia menanyakan waktu keberangkatan. Akan aku beritahu kapan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi
kami akan melalui jalan yang tidak pernah dilalui kabilah Quraisy. Dan kami akan sampai di Madinah dengan selamat. Insya Allah. Wahai suku Quraisy, sesungguhnya aku telah melihat teman yang selama ini kalian cari. Apa yang kau lihat? Ada 3 penunggang unta. Aku yakin teman kalian berada di antara ketiga penunggang unta itu. Oh tidak, bukan mereka yang kita cari. Yang kau lihat adalah para pedagang yang berangkat meninggalkan Mekah semenjak tadi pagi. Sedangkan Muhammad telah meninggalkan Mekah semenjak 3 hari yang lalu. Ayo temanku, minumlah bersamaku. Minumlah. Terima kasih. Alangkah indahnya bejana yang kupegang ini. Dan juga minuman yang menyegarkan. Kau boleh mengambilnya sebagai hadiah dariku. Akan tetapi, beritahu aku di mana kau menemukan ketiga orang itu. Baiklah, akan kutunjukkan kepada Anda di mana keberadaan mereka. Pelankan suaramu. Naiklah ke kuda dan tunjukkan sendiri di mana mereka. Ayo kudaku, larilah dengan cepat. Aku semakin dekat mengejar Muhammad dan temannya. Ayo cepat. Tidak akan kubiarkan kau mengejar mereka berdua. Ayo jangan kau ingin menangkap penghulu manusia. Jangan mengamuk. Engkau adalah kuda terbaikku. Mudah-mudahan lehermu terpisah dari tubuhmu. Sekarang akan kutangkap engkau, wahai Muhammad. Tolong aku, ya Muhammad. Maafkanlah aku. Aku berjanji tidak akan mengganggu engkau lagi. Wahai Syirako, apakah engkau melihat Muhammad melalui jalan ini? Tidak ada seorang pun yang lewat jalan ini. Aku sudah memerikanya sendiri. Barangkali dia melalui jalan yang lain. Ya, mungkin saja begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya Abu Bakar menempuh perjalanan ke Yathrib tanpa henti sepanjang hari siang dan malam. Ini merupakan perjalanan yang teramat berat. Dan Abdullah bin Uraikid memilih jalan yang tidak biasa ditempuh oleh kebanyakan orang. Ini adalah kabilah Bani Saham. Buraidah tetua Bani Saham sedang menuju kemari. Selamat datang wahai Muhammad. Penduduk Yathrib sedang menanti kedatangan Anda dan telah mempersiapkan penyambutan buat Anda, penyambutan yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Kita hampir sampai di Yathrib. Yathrib telah berbenah dan penduduknya berhamburan keluar untuk menyambut kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan temannya Ashidik. Semuanya bersenandung untuk Nabi terkasih Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah muncul purnama kepada kami dari Bukit Sania Wajah. Seyogianya kami bersyukur selama penyeru kepada Allah masih mau berseru kepada kami. Sungguh diriku telah rindu untuk bertemu dengannya. Selama bertahun-tahun diriku hanya mendengar tentangnya. Kami semua seperti Anda, kakek. Jangan khawatir. Sebentar lagi kita semua akan dapat menemuinya, mendengar suaranya dan menikmati genggaman tangannya. Beliau adalah cahaya dari Tuhan semesta alam. Allah, alangkah indahnya wajahmu ya Rasulullah.
Unta Rasulullah telah berhenti di atas tanah milik Sam dan Suhaim. Lihatlah, beliau turut membangun dan membantu mengangkat kayunya. Biarkan diriku membantu Rasulullah membangun masjid dan rumahnya. Biarkan kami saja ya Rasulullah. Biarkan kami yang meneruskannya. Demikianlah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid dan tempat tinggalnya untuk memulai fase baru dakwah yang lebih luas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. Ayo, ini masih segar. Mari. Mari Tuhan silakan. Mari saja. Mari Tuhan silakan. Mari Tuhan, ini barang bagus. Mari. Saudara-saudara sekalian, mari semuanya. Siapa yang menghendaki dirinya selalu sehat dan kuat, obatnya adalah kadal gemuk dan besar ini. Kemudian barang siapa yang hendak mengadakan persembahan dan membuktikan kesaktiannya, kijang montok ini persembahan yang pantas. Dan siapa yang ingin di rumahnya ada makanan lezat, kami menjual domba segar ini. Silakan. Ayo silakan. Ini masih segar. Ya, silakan pilih. Saya berani membayar kijang ini dengan harga 100 dinar. 100 dinar? Kalau saya akan membayar kadal ini dengan harga 30 dinar. Apa? 30 dinar? Aku berani tambahkan harga kijang itu menjadi 150 dinar. Dan aku berani menambahkan harga kadal itu menjadi 40 dinar. Oh, tidak. Kalau begitu caranya, aku harus segera pergi ke padang pasir dan berburu kadal sebanyak-banyaknya setiap hari. Dan tidak lama lagi, aku akan menjadi orang kaya. Kadal besar terjual dengan harga 50 dinar. 50 dinar? Oh, aku harus segera bergegas. Sekarang, siapa yang berani menambahkan harga kijang ini? Saya berani menawar 110 dinar. Saya berani menambahnya. Apa-apaan kau ini kijang? Apa kedua matamu sudah buta? Apa kau tidak melihat diriku? Kau hampir saja membunuhku. Aku mohon, maafkan aku kadal. Aku terburu-buru tadi. Terburu-buru? Apa kau diburu oleh serigala yang lapar atau pemburu yang kejam? Aku telah jatuh ke tangan seorang pemburu. Pemburu yang mana? Aku tidak melihat ada makhluk yang lain, kecuali aku dan kau saja. Tidak ada waktu untuk menjelaskannya. Aku harus mencari kedua anakku. Oh, maksudmu kedua anak kijang yang mungil itu ya? Jadi kamu melihatnya? Di mana mereka? Aku telah meninggalkan mereka di sekitar sini. Tapi sekarang aku tidak akan memberitahu di mana mereka, kecuali kau ceritakan apa yang terjadi. Ceritanya sangat panjang, kadal. Ya sudah, kalau begitu mulailah kau bercerita. Hari ini aku meninggalkan anakku untuk mencari makan. Tiba-tiba aku terjerat jebakan seorang pemburu. Aku diikat dengan ikatan yang sangat kuat. Kemudian si pemburu duduk untuk beristirahat hingga tertidur. Tidak lama kemudian aku mendengar percakapan dua ekor burung kecil. Itu dia Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan untuk satu urusan. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, dengarkan suara siapakah itu? Ya Rasulullah,
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah menoleh ke arah datangnya teriakan itu. Ya Rasulullah, aku telah ditangkap oleh pemburu ini, dan dia mengikatku dengan ikatan yang membuatku tidak bisa bergerak dan bangkit. Kasihan sekali kijang itu. Ya Rasulullah, aku terpaksa harus meninggalkan kedua anakku yang masih kecil. Keduanya masih membutuhkan air susuku ya Rasulullah, dan keduanya sedang kehausan. Anda adalah Nabi pembawa rahmat. Apa Anda akan melepaskanku supaya aku bisa pergi ke gunung itu untuk menyusui kedua bayiku dan menyelamatkan mereka dari kematian? Setelah itu aku akan kembali ke sini dan Anda bisa kembali menikahku seperti sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kau akan melakukannya. Maksudnya, kamu pasti kembali untuk diikat lagi. Iya, pasti aku akan kembali lagi ya Rasulullah. Cerita yang indah. Sekarang cepat beritahu, di mana kedua anakku? Mereka di sana, sedang bersembunyi di balik batu. Rasulullah, betapa aku ingin bertemu denganmu Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Kemana larinya kijang itu? Apakah dia mampu meloloskan diri? Akhirnya dapat juga kau kutangkap. Hai kadal celaka. Apa kau merasa takut? Jangan takut. Aku sama sekali tidak akan menyakitimu. Aku hanya akan menjualmu ke pasar dengan harga 50 dinar. Lalu untuk apa aku buang-buang waktu pergi ke pasar? Akan kujual kau kepada sanak familiku, lalu aku kembali lagi ke sini secepatnya dan berburu kadal lain. Berburu kadal lain. Jangan tinggalkan kami, Ibu. Siapa nanti yang memberi kami makan? Siapa yang membimbing kami? Andai saja Ibu bisa, anakku. Ibu bisa. Kita harus selalu bersama. Ibu selalu menyiapkan makanan yang kami butuhkan. Kami masih sangat butuh bimbingan Ibu. Ibu harus kembali. Ibu sudah berjanji kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu berjanji akan berpisah dengan kami. Ibu berjanji untuk kembali ke tangan pemburu itu. Ibu dengan sukarela kembali menjadi tawanan. Ini sama sekali tidak masuk akal. Janji harus ditepatinya. Ibu akan merindukan kalian, anak-anakku. Siapa yang berada di dalam kemah ini? Muhammad dan pengikutnya. Muhammad yang mana? Yang disebut-sebut sebagai Nabi. Nabi? Sungguh indah kalimat yang Anda ucapkan, dan alangkah indahnya memandang diri Anda. Benar, demi ayah dan ibuku ya Rasulullah. Apa yang diinginkan orang Bani kurang ajar ini? Sungguh manusia yang tidak tahu sopan santun. Demi Lata dan Uzza, di antara yang bisa berbicara, Andalah yang paling aku musuhi dan paling aku benci. Dasar makhluk bodoh. Tunggu dulu, Umar bin Khattab ingin mengatakan sesuatu. Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, biarkan aku bangkit untuk membunuhnya. Semoga Anda selamat ya Umar. Bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Wahai Umar, tahukah Anda bahwa seseorang yang sangat sabar hampir saja menjadi seorang nabi? Anda benar sekali ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Gerangan apa yang membuat Anda berkata demikian? Perkataan Anda tidak benar, dan Anda sama sekali tidak menghargai di majelisku." Berani sekali kau menasihati aku. Orang ini seperti setan yang terkutuk. Berani sekali dia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Demi Lata dan Uzza, aku tidak akan beriman kepada Anda, kecuali kalau kadal ini menyatakan imannya kepada Anda. Berani sekali kau. Kau telah memperolok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikanlah oleh kalian kadal itu. Kadal itu menjadi tenang memandang Rasul dengan hormat dan takjub. Ya Allah, seolah-olah dia berakal mendengar. Dia memahami apa yang dia dengar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai kadal." "Labbaika ya Rasulullah, wahai yang makhluk terbaik." Kadalnya berbicara dan menjawab Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam. "Maha suci Allah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapakah yang kamu sembah, wahai kadal?" Dia yang singgasananya berada di langit, yang kerajaannya berada di bumi, yang rahmatnya memenuhi surga, yang siksanya berada di neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapakah diriku, wahai kadal?" Utusan Tuhan semesta alam, penutup para nabi. Beruntunglah mereka yang membenarkan Anda, dan celakalah mereka yang mendustakan Anda. Demi Allah, ketika aku datang ke sini, tidak ada yang paling aku benci di muka bumi ini selain Anda. Namun saat ini, Anda lebih aku cintai dari kedua orang tuaku, lebih dari diriku. Sungguh aku mencintai Anda. Aku mencintai Anda, mencintai Anda dengan sepenuh jiwaku yang paling dalam. Dan aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah. Dan Anda, ya Muhammad, adalah utusan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan Anda hidayah. Sesungguhnya agama ini berada di atas dan tidak ada yang lain berada di atasnya. Dan tidak ada perbuatan yang diterima bila tidak ada salat. Dan salat tidak diterima tanpa Al-Quran. Kalau begitu, ajarkan kepadaku ya Rasulullah." Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak beranjak dari tempatnya, sehingga mengajarkannya tata cara salat dan membacakan kepadanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Kijangku. Tunggu. Salam sejahtera bagi Anda ya Rasulullah. Rasulullah, Telah aku selesaikan urusanku. Sekarang aku kembali ke sini untuk menyerahkan diriku. Setelah aku susui kedua bayiku, ikatlah kembali diriku dan biarkan diriku terikat seperti yang sudah kujanjikan. Aku rela dengan apa-apa yang Allah takdirkan untukku. sungguh kejam apa yang telah kuperbuat. Benar-benar bodoh. Tegakah diriku memisahkan ibu dari bayinya? Seharusnya aku merasa berdosa. Anda telah berlaku baik kepadaku dan berbuat baik kepada bayiku. Terima kasih, wahai Rasul yang penyayang. Demi ayah dan ibuku ya Rasulullah. Demi ayah dan ibuku ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jangan takut, tenanglah. Tidak apa-apa. Jika saja engkau menghendakinya ya Rasulullah, maka akan kuhadiahkan kepada Anda. Ambillah dia ya Rasulullah. Dia ini milikmu. Ambillah. Lakukan kepadanya sesuka Anda ya Rasulullah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melepaskan sang kijang agar dapat kembali berkumpul dengan anaknya.
keluargaku. Wahai Bani Salim, telah tiba waktunya. Mari kita berangkat untuk membuat perhitungan atas nama Tuhan kita dengan Muhammad, orang yang sudah menghina agama kita. Tuntaskan dendam. Tahan. Kalian mau pergi kemana? Kami hendak mendatangi Muhammad untuk membunuhnya. Wahai kaumku, wahai keluargaku dan sanak familiku, sabarlah. Maukah kalian mendengarkan aku? Mendengarkanmu? Hah, jangan sekarang, karena sekarang kami sedang terburu-buru. Kalian harus mendengarkan aku dulu. Pernahkah aku berdusta pada kalian? Tidak pernah. Kalau begitu, akan aku ceritakan kejadian yang aku alami dengan Muhammad dan seekor kadal. Dia adalah Nabiullah, Nabi pembawa rahmat. Aku berjanji bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا صدق الله العظيم. Sungguh sebuah kejadian yang menakjubkan. Hampir saja kita melakukan kesalahan besar. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Lalu berangkatlah para kesatria Bani Salim menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikrarkan keislaman mereka di hadapan beliau. Dan Rasul menyambut mereka semua dengan sukacita dan penuh penghormatan. Lalu mereka berkata, kami siap diperintah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, bergabunglah kalian di bawah panji Khalid bin Walid. Mereka semua meneriakkan takbir dan tahlil, dan mereka menjadi prajurit terbaik Allah dan Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Ketika Muhammad bin Abdullah memasuki usia dewasa, nama baiknya telah menyebar kemana-mana, baik di kabilah Quraisy atau di kabilah-kabilah Arab yang lain. Di samping beliau adalah putri Abdullah, seorang pedagang yang sangat cerdas, dan cucu Abdul Muthalib, salah satu tokoh terpandang kabilah Quraisy. Beliau adalah seorang yang telah memiliki sifat-sifat yang amat mulia, yang tidak ada tandingannya, di mana masyarakat saat itu saling berlomba memiliki sifat-sifat yang buruk. Mari kita ikuti cerita berikut ini. Lihatlah kain yang kupegang ini, Abu Thalib. Ini adalah kain yang dibawa rombongan dagang Anda dari negeri Syam.
Dan ini adalah sisa kain yang Anda punya. Aku dengar keponakanmu sekarang ini berdagang dan berkongsi dengan orang yang selalu mengikutinya dalam segi kejujuran dan amanah. Benarkah begitu, Abu Thalib? Iya. Dia benar-benar pedagang yang jujur. Dan saat ini Siti Khadijah memintanya untuk berdagang ke negeri Sam. Perdagangan yang dilakukan pada musim panas. Andai saja Khadijah mengirimku menggantikannya untuk berdagang, ini pasti menguntungkan. Uang ini sedikit sekali, tapi hanya ini yang kumiliki dari hasil menggembala kambing selama ini. Mudah-mudahan para pedagang bisa melipat gandakannya untukku. Aku akan menitipkan uang ini pada para pedagang agar aku mendapatkan keuntungan lebih. Andai saja aku tahu kabar Muhammad setelah dia berhenti menggembala kambing. Apa yang dia kerjakan sekarang? Aku yakin dia pasti sudah dewasa sekarang ini. Tidak diragukan lagi seluruh kaum Quraisy pasti akan mengetahui kemampuan Muhammad sekembalinya beliau berdagang dari negeri Syam. Dan ketenarannya pasti akan melampaui ketenaran paman-pamannya. Ya, inilah kekurangan kami. Ada apa? Maksudku, apa yang kau inginkan, anak muda? Aku ini Abdullah. Apakah Anda tidak mengingatku, wahai pedagang? Aku datang membawa uangku ke sini. Berikan padaku. Anak muda, ada apa? Ada keperluan apa kau denganku? Aku datang untuk menitipkan uangku karena aku akan keluar kota. Kalau begitu berikan padaku. Jadi Anda adalah Said bin Abi Said, rekanan dagang Muhammad. Apa benar? Benar, orang itu adalah aku. Yang aku dengar Anda berkongsi dengan Muhammad dengan berjualan kepada saudagar yang lain, dan kalian membagi dua keuntungannya. Benar, benar sekali. Dan kami tidak mencari dalam pernikahan ini kecuali sedikit keuntungan. Aku beritahukan kepadamu. Berapapun aku membelinya, aku tidak akan mengambil kecuali lebih sedikit dari aku katakan. Itulah yang dimulai Muhammad. Kalau begitu, ini uang seharga dagangan kalian. Silakan, terimalah bonus ini dariku. Tidak, Tuan. Kami hanya akan mengambil seharga dagangan kami saja. Muhammad tidak akan suka, kecuali yang telah beliau dapatkan dari keuntungan sedikit itu. Semoga dagangan kalian diberkati. Tanah ini milikku. Tanah ini milikku. Aku tidak akan beranjak dari sini sebelum kau mengatakan kepada mereka bahwa tanah ini bukan milikmu. Mengerti? Yang demikian tidak akan terjadi. Apa kalian sudah menerima apa yang diputuskan Muhammad? Ya, aku terima. Cepat, pergilah kepada Muhammad dan mintalah beliau datang kemari. Muhammad tidak akan berkata kecuali berkata benar. Nabi Muhammad berkata, bila ia datang, ia tak akan mengatakan kecuali kebenaran, meskipun Anda termasuk keluarganya atau kaumnya.
Oh, habislah uangku. Pedagang jahat itu mengambilnya dan tidak mengakuinya. Oh. Kalau boleh tahu ada apa teman? Kelihatannya kau sedang tertimpa musibah. Ya benar, itu memang musibah. Coba ceritakan kepadaku, mungkin aku bisa membantumu. Seluruh uangku telah kutitipkan kepada salah seorang pedagang untuk diputarkan. Tapi dia mengingkarinya, bahkan dia mengusirku untuk pergi dari tempatnya. Kenapa kau tidak memutarnya kepada Muhammad? Kau pernah mendengar namanya? Muhammad? Maksud Anda Muhammad putra Abdullah? Ya, benar. Dulu kami sama-sama menggembala kambing. Dia adalah orang yang sangat amanah dan juga sangat terpercaya. Tolong beritahu aku, apakah sekarang dia menjadi pedagang besar? Tidak besar, pedagang kecil-kecilan. Kami beli barang, kemudian kami jual kepada pedagang lainnya. Dan aku adalah rekan bisnisnya. Hanya ini sisa uang yang aku miliki. Di mana aku bisa bertemu dengan Muhammad? Tolong, antarkan aku kepadanya. Kau temui saja dia di pasar Mekah atau di pasar Tukas. Sungguh menyenangkan bisa bertemu kembali dengannya. Andai saja tadi uangku kembali, akan kuamanatkan seluruh uangku padanya. Mari, kita temui beliau sekarang. Mari. Awas kau orang licik. Awas. Dasar pencuri. Kau berkhianat pada amanat orang. Demikianlah, Muhammad berangkat dengan membawa dagangan Khadijah menuju negeri Syam. Ketika rombongan dagang itu kembali, semua orang membicarakan Muhammad dan membicarakan budi pekertinya, juga tentang jiwa pedagang yang ada padanya. Dia tidak merampas hak orang dan mengingkari apa yang bukan miliknya. Semua barang-barang ini dan yang lainnya didatangkan Muhammad dari perjalanan dagangnya yang menguntungkan. Aku dengar juga keuntungannya besar sekali. Malah katanya ia tidak mengambil sama sekali dari keuntungan itu. Semuanya dia berikan pada Khadijah. Jadi keuntungan itu hanya milik Khadijah. Dan wanita itu telah bersedia menikah dengannya. Sementara tokoh-tokoh terkemuka Mekah ditolaknya. Dia bersedia dinikahi Muhammad karena kedudukannya di antara kaumnya. Juga karena orangnya amanah, perangainya yang baik dan perkataannya yang selalu jujur. Sungguh itu adalah pilihan yang serasi. Bagi putri Kuwait, wanita suci yang mulia, sesungguhnya masyarakat Quraisy amat menghargai kejujuran dan keamanahannya, hingga beliau dijuluki Al-Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم. Aku ucapkan terima kasih, wahai Muhammad. Kau selamatkan diriku dan menolongku, dan membuatku mendapatkan keuntungan, dan mengembalikan apa yang telah hilang dariku belum lama ini, ya Muhammad. Engkau benar-benar orang yang mulia, dan penuh dengan kasih, ya Muhammad. Aku lihat, kau hendak menuju rumah Muhammad. Benar. Untuk menitipkan uangku dan barang berharga lainnya hingga aku kembali. Oh begitu. Jadi sekarang kau sudah tidak marah lagi dengan beliau ketika dia tidak mau bersaksi kecuali dengan kebenaran. Tidak, bahkan aku belajar darinya tentang kejujuran dan sifat amanah. Permisi, Tuan. Keadaanku sama seperti keadaan orang lain.
yang tidak dapat menemukan di seantero Mekah orang yang lebih amanah daripada Muhammad. Lalu Muhammad menikah dengan Khadijah. Masyarakat Quraisy turut memberkati pernikahan agung ini. Beberapa tahun telah lewat. Wahyu pertama turun membawa risalah dari langit. Bismillahirrahmanirrahim. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم. Apa kau sudah mendengar tentang Muhammad dan juga mengenai ajaran barunya? Sudah. Apa menurutmu kita harus mempercayai apa yang dibawanya? Aku mempercayainya karena dia tidak pernah sekalipun berdusta dan tidak pernah berkhianat bila diberi amanah. Bagaimana mungkin yang disampaikannya itu adalah dusta? Dan aku juga percaya bahwa setiap orang yang mengenal Muhammad pasti tahu bagaimana budi pekertinya. Dia adalah orang yang dijuluki masyarakat Quraisy sebagai yang terpercaya. Demikianlah dimulainya tahapan baru dalam kehidupan Muhammad. Beliau terpaksa meninggalkan rumahnya di malam hari bersama Abu Bakar As-Siddiq untuk menyelamatkan diri dari musyrikin Quraisy yang berniat membunuhnya. Dan Ali bin Abi Thalib menggantikan beliau tidur di ranjangnya malam itu untuk mengecoh kaum musyrikin. Tidur di ranjang itu bukan satu-satunya misi yang diemban olehnya. Abdullah, Anda kenapa? 3 hari 3 malam ini Anda mengendap-endap bersama Ali lalu kembali sendirian. Sebenarnya apa yang terjadi? Ya, benar. Itu benar. Saat itu Ali sedang ada urusan mengembalikan barang-barang yang dititipkan kepada Muhammad sebagai amanat kepadanya. Oh, jadi begitu ceritanya. Muhammad telah berpesan kepadanya sebelum kepergiannya. Dan selama 3 hari ini Ali berkeliling dari rumah ke rumah, mengetuk pintu-pintu rumah untuk mengembalikan semua titipan-titipan mereka. Sekarang Anda mau pergi kemana? Dan apa yang Anda bawa? Sebaiknya kau ikut denganku agar kau tahu. Selamat bertemu kembali, wahai pedagang. Ambillah ini. Ini adalah semua barang-barang berharga yang Anda titipkan kepada Muhammad waktu itu. Dan masih ada satu lagi. Ini hasil keuntungan berdagang yang Anda sepakati dengan Muhammad waktu itu juga. Bisa saja dia tidak mengembalikan uangku, tapi dia tidak melakukannya. Ya, dia tidak melakukannya. Sedangkan aku dulu melakukannya. Dan sekarang aku berjanji, aku tidak akan pernah melakukan hal tercela seperti itu lagi. Aku rasa Muhammad memang benar dengan apa yang dia sampaikan. Dan dia adalah seorang Rasul yang mendapat wahyu. Kejujuran dan amanahnya bukan hanya membuat orang mempercayainya dan mencintainya, bahkan membuat orang mempercayai risalah serta dakwahnya
kepada menyembah Allah yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Shadaqallahul azim. Bukankah mereka telah selesai melakukan sholat dan yang lainnya juga telah beranjak? Tapi mengapa mereka tetap duduk dan mendengarkan Muhammad? Saudaraku Abu Yasir, mereka sedang menulis wahyu yang diturunkan kepada Muhammad yang disebut Al-Quran. Ya Uyai, wahai saudaraku, mengapa mereka menulisnya kalau mereka sudah menghafalkannya di dalam dada-dada mereka, sebagaimana yang mereka katakan? Nanti aku jelaskan. Aku rasa sekarang mereka mengetahui keberadaan kita. Ayo kita pergi dari sini. Aku masih tidak mengerti untuk apa sahabat Muhammad menulis. Yang mereka tulis itu dikirim ke Mekah untuk sahabat-sahabat mereka, lalu dipinjamkan secara bergilir. Lalu apakah di Mekah masih terdapat sahabat Muhammad? Tentu ada beberapa kaum papa yang memang tidak mampu berhijrah. Lihatlah, bukankah itu Abad bin Muslim dan putranya, dan di belakangnya adalah Abdullah bin Salam dan Habun Al-Jamil. Muhammad mengatakan bahwa agama yang telah dibawanya itu adalah agama yang paling benar. Dan kami bangsa Yahudi, pengikut Taurat, dalam kesesatan. Demi Allah, hal itu benar. Kalau memang yang kau katakan itu benar, ya Abad bin Husain, kenapa Muhammad meninggalkan Ka'bah yang sewaktu dia di Mekah, dia sholat menghadap ke arahnya. Dan sekarang, sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis yang merupakan kiblat kami bangsa Yahudi. Cuma karena dia berhijrah ke Yasrib. Dia menipu kita agar kita mengikuti apa yang dia katakan. Padahal sebenarnya dia munafik. Kurang ajar. Kalianlah sebenarnya orang yang munafik. Tidak perlu menimbulkan fitnah di antara umat, ya temanku. Pergilah. Jangan urusi mereka, ya Abah. Tidak. Sebelum aku menjawab pertanyaan orang ini. Ketika berada di Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menghadap ke arah Baitul Maqdis ketika dia sholat. Dan pada saat di sana, posisi sholatnya berada di antara Ka'bah dan Baitul Maqdis. Sedangkan di Madinah, tidak seperti itu posisinya. Oh, jadi maksudmu Muhammad sudah dari awal sholatnya menghadap Baitul Maqdis, begitu? Benar. Kalau memang dia berbeda dengan apa yang kami yakini, kenapa mengikuti kiblat kami dan menelantarkan Ka'bahnya? Bagus sekali, Habun. Ayo jawab anak pintar, ayo. Kenapa tidak kau tanyakan sendiri saja kepada Muhammad tentang hal ini? Kalau memang kami yang beragama Yahudi tidak berada di atas petunjuk yang benar, kalian wahai sahabat Muhammad tidak akan sholat menghadap kiblat kami dan kalian ikuti kami dalam hal itu. Sudah cukup yang kau dapatkan dari kami untuk hari ini, ya Abad. Jangan lupa ceritakan kepada Muhammad tentang pembicaraan kita hari ini. Ayah, mengapa engkau diam dan tidak menjawab orang-orang itu? Apa benar kita telah merubah kiblat kita? Mari sebentar, nak. Ayah akan jelaskan padamu. Kiblat kita tidak pernah mengalami perubahan, nak. Sejak dari awal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaksanakan sholat menghadap Baitul Maqdis, menghadap ke arah padang pasir yang berada di Palestina sebelah sini, dan Mekah berada di sini. Tapi ketika beliau berada di Mekah, beliau menghadap dua kiblat karena posisi Ka'bah berada di antara sholatnya Nabi dan daerah Baitul Maqdis. Lalu, kenapa beliau tidak melakukan hal yang sama ketika beliau berada di Madinah? Karena posisi Madinah
ada di sebelah sini, nak. Jadi tidak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke Baitul Maqdis dan Ka'bah secara bersamaan. Maka Allah memerintahkan Rasulnya yang mulia untuk menghadap ke Baitul Maqdis ketika sholat. Beritahukan kepadaku, saudaraku, ketika kita pergi untuk mengunjungi Muhammad, lalu berbincang-bincang dengan dia, apa saja yang engkau ketahui tentangnya? Maksudku, apakah dia itu benar-benar nabi yang telah disebutkan dalam kitab Taurat kita? Itu hanya Musa, memang dia nabi. Apakah engkau telah menelitinya? Kalau dia orangnya? Ya, Kalau memang benar, lalu kenapa kau tidak mengikutinya? karena aku memusuhinya. Aneh sekali Anda ini. Jika memang benar Muhammad adalah nabi yang kita tunggu-tunggu, kenapa Anda sangat bernafsu memusuhinya? Kenapa? Itu karena para rahib kita yang agung meyakini kita bangsa Yahudi adalah bangsa pilihan Allah, dan Allah memilih kita di atas bangsa-bangsa yang lain. Karena itulah kenabian seharusnya ada pada bangsa kita, bukan bangsa yang lain. Dan kalau kita mengikuti Muhammad, hal itu akan melecehkan bangsa kita sebagai bangsa pilihan. Semenjak kedatangannya ke Yatsrib dan berada di kalangan suku Aus dan Khazraj, dia telah mendamaikan dua suku itu yang sebelum kedatangannya selalu bermusuhan, padahal permusuhan mereka mendatangkan keuntungan buat kita. Berarti ini urusan keduniawian, bukan urusan agama. Apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan kepadamu? Rasulullah mengatakan bahwa beliau ingin agar Allah memindahkan kiblatnya dari kiblatnya bangsa Yahudi. Apa yang kamu katakan itu benar. Aku menyaksikan sendiri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang ke langit dan memohon kepada Allah agar memindahkan kiblatnya. Kau benar. Matahari telah berada di tengah-tengah. Tidak lama lagi pasti Bilal akan memandangkan azan zuhurnya. Itulah tanda kita sholat. Kalau begitu mari kita ke masjid untuk sholat berjamaah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق الله العظيم. Wahai teman-teman Ansor, Allah sebagai saksi, aku telah sholat jamaah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke arah Baitul Atiq. Maka mulai saat ini sholatlah kalian menghadap ke Ka'bah, ke arah Mekah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Benar sekali yang kau beritakan kepadaku, ya Huyai. Tapi kami tidak akan biarkan hal itu. Ya Abu Lahab. Oh ya, ada apa Abu Sufyan? Benarkah yang sedang dibicarakan oleh kaum muslimin sekarang tentang keponakan Anda yang sudah melarikan diri ke Yatsrib? Benar, benar. Mereka berkata bahwa kiblat mereka di waktu sholat telah dipindahkan ke Ka'bah. Bagus sekali. Sungguh pantas Muhammad itu bergelar makhluk terjujur dan terpercaya. Apa-apaan ini kawan? Apa kau telah meninggalkan agama nenek moyangmu dan beralih menjadi pengikut Muhammad? Sama sekali tidak. Karena dengan berkiblatnya Muhammad ke Ka'bah, itu merupakan tingginya kedudukan Ka'bah di atas Baitul Maqdis. Apa jaminannya bila kita telah sholat menghadap Ka'bah? Muhammad tidak mengembalikan sholat kita menghadap Baitul Maqdis lagi. Katakanlah padaku. Sesungguhnya Allah berfirman dalam kitabnya yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها
قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. Orang-orang yang kurang akalnya. Siapa yang dimaksud dengan itu? Kalianlah yang dimaksud, wahai rahib-rahib Yahudi, dan juga kaum dari musyrikin Arab. Dan juga orang-orang munafik seperti mereka yang telah dibeberkan kebusukan mereka melalui ayat pemindahan arah kiblat ini. Ya, baiklah. Kalau begitu kami berjanji akan bertemu dan berbicara dengan Muhammad. Kalian jangan khawatir. Ya, Muhammad. Kami ada permintaan sedikit. Permintaan mudah. Ya, kami hanya memohon kepada Anda agar kembali menghadap ke arah Baitul Maqdis, kiblatnya bangsa Yahudi ketika Anda sholat. Dan kami dan seluruh bangsa Yahudi akan mengikuti Anda dan memeluk agama Anda. Tidak. Jangan Anda percaya pada mereka, ya Rasulullah. Saya amat mengerti mereka. Mereka adalah kaum yang suka berkata bohong dan penuh kebatilan. Kau benar, Abdullah. Kami dulu adalah umat yang sesat. Tapi sekarang kami ingin mengikuti kebenaran bersama Muhammad seperti yang telah kau lakukan. Dan nanti ketika Muhammad mengembalikan kiblat ke Baitul Maqdis, kita beberkan di hadapan publik bahwa dia melakukan tawar-menawar dengan agamanya, biar semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Dia itu tidak pantas untuk diikuti. Sahabat-sahabatnya pasti akan meninggalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. Aku sudah menyebarkan berita tawar-menawar kita dengan Muhammad kepada orang-orang di sini. Bagus, itu sangat bagus. Coba lihat, itu Abad beserta temannya yang juga pengikut Muhammad. Ya, kau benar. Dan aku lihat mereka tidak berani lewat sini. Memangnya kenapa? Karena aku yakin sekali Muhammad akan kembali mengubah kiblatnya ke Baitul Maqdis dan tidak akan mempedulikan pendapat sahabat-sahabatnya. Ada apa ini ya Abad? Kau lewat begitu saja tanpa mengucapkan salam. Aku tahu alasannya kenapa mereka lewat begitu saja. Aku yakin kalau mereka ini malu dan sungkan. Kenapa kami mesti sungkan kepada kalian? Karena Muhammad memberitahukan sesuatu kepada kalian tentang kiblat dan mengirim kalian kemari untuk memberikan jawaban atas tawaran yang kami berikan. Benar. Dan Tuhan yang Maha Mulia telah menurunkan ayat tentang kalian. Bagus, bagus sekali. Kawan-kawan, kemari, berkumpullah. Wahai suku Aus, wahai suku Khazraj, wahai pengikut Muhammad, kemarilah. Dengarkan apa yang sudah diucapkan Nabi kalian. Ayo Abad. Beritahukan yang sudah diucapkan Nabi kalian. Ayo cepat katakan. Kenapa kau diam saja, Abad? Ayo katakan. Anak kecil inilah yang akan membacakannya kepada kalian. Ayo, bacakan pada mereka. Allah yang Maha Mulia dan Agung berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walain ataita alladzina utul kitaba bikulli ayah ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين صدق الله العظيم. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allah menyingkap akal bulus kalian, wahai orang-orang Yahudi, dan mengembalikannya seperti senjata makan tuan, dan mewahyukan kepada nabinya agar tetap berpegang kepada kiblatnya. Kalian adalah bangsa yang membuat malu Nabi Musa dan mendustakannya. Tetapi kami adalah orang-orang yang mempercayai Muhammad dan mengikutinya, meskipun harus menyelam bersamanya ke dalam lautan. Tenang. Kalian jangan senang dulu. Kiblat kami Baitul Maqdis tentunya lebih utama dan lebih mulia dari Ka'bah yang menjadi kiblat kalian. Mengapa demikian, hai orang Yahudi? Itu karena letaknya di tanah suci, tempat kelahiran Isa Al-Masih. Memangnya orang-orang Yahudi mempercayai kenabian Isa? Tidak sama sekali. Tetapi kalian kaum muslimin mengimani kenabiannya kan? Dan Baitul Maqdis jelas lebih agung karena tanah itu tempat berhijrahnya para nabi yang diturunkan Tuhan kalian. Jelas tentunya lebih agung kan? Janganlah kalian merasa senang dengan hujah kalian, wahai Yahudi. Karena perlu kalian ketahui adanya ayat yang menyebutkan keutamaan Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sadaqallahul azim. Lalu bagaimana nasib sahabat kalian yang meninggal sebelum diubah arah kiblat? Dulu mereka sholat di Baitul Maqdis, jadi sholat mereka tidak sah. kau telah berdusta atas nama Allah, ya Huyai. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman mereka. Dan Allah memberikan mereka ganjaran pahala dengan penuh dan tidak dikurangi. Seperti yang telah Allah firmankan. Apakah kalian punya dalih yang lain? Semoga Allah menghinakan kalian, wahai bangsa Yahudi. Demi Allah, kalian sudah mengenal Muhammad SAW ketika disebutkan cirinya di dalam Taurat. Tetapi kalian menyembunyikannya. Dan kalian tidak pernah mau mengakuinya. Sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya dan ciptaannya melaknat kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sadaqallahul azim.